Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurul dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ibnu Mustafa Jati, Intan Berliani, dan Nur Baiti Zahra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengenai organisasi kurikulum. Namun, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat belajar dan menyaksikan. Apa itu organisasi kurikulum? Definisi organisasi kurikulum menurut Nasution, organisasi kurikulum yaitu pola dan bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Berbeda dengan pendapat dari Muhammad Ali yang menyatakan bahwa organisasi kurikulum merupakan suatu cara dalam menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai. Hal senada diungkapkan oleh Arifin, bahwasannya organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran, yang nantinya program tersebut disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum terdapat 6 faktor, diantaranya adalah 1. Ruang lingkup atau skup. Ruang lingkup di sini maksudnya adalah kurikulum menunjukkan keseluruhan, keluasan atau kedalaman, dan batas-batas bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bahan pelajaran tersebut merupakan bahan yang terseleksi karena dianggap penting dan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Ruang lingkup kurikulum juga tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, ruang lingkup dalam bahan pelajaran juga harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. 2. Urutan atau sequence. Urutan memiliki arti bahwa keteraturan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus dipilah dan dipilih terlebih dahulu mana bahan yang akan disampaikan dan kapan bahan tersebut disampaikan kepada peserta didik. Maka dari itu, urutan erat kaitannya dengan tingkat kematangan dari peserta didik, latar belakang pengalaman atau pengetahuan, kegunaan bahan, dan tingkat kesulitan bahan. Urutan dalam penyampaian bahan pelajaran dimulai dari yang kecil hingga terbesar, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, mulai dari keseluruhan sampai dengan bagian-bagian, mulai dari yang mudah hingga yang sulit, mulai dari yang dahulu hingga yang sekarang, mulai dari tingkat pengetahuan sampai dengan tingkat evaluasi, dan seterusnya. 3. Kesinambungan atau continuity. Adanya persoalan mengenai kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya saling tumpang tindih. Antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, bahkan antara topik yang satu dengan topik yang lain. Maka dari itu, muncullah ketidaksinambungan bahan pelajaran dan pengalaman belajar. Oleh karena itu, semua bahan pembelajaran harus saling berkesinambungan dengan menunjukkan adanya peningkatan, pendalaman, dan perluasan bahan pelajaran sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari bahan yang lebih kompleks. 4. Terpadu atau integrated. Keterpaduan lahir guna untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di kehidupan manusia secara multidisiplin. Maka dari itu, fokus bahan pelajaran yang terpadu, baik konsep, prinsip maupun masalah-masalah yang perlu dipecahkan sehingga memungkinkan penggunaan multidisiplin secara fungsional. Untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh,
Maka keterpaduan ini bukan hanya dilakukan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran, tetapi juga oleh peserta didik melalui pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang berhubungan. 5. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan di sini maksudnya adalah keseimbangan isi dan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan keseimbangan proses pembelajaran. Keseimbangan isi berkaitan dengan seberapa besar pentingnya suatu bahan pelajaran bagi kehidupan peserta didik. Semua bahan pelajaran memiliki suatu kepentingan, namun yang dipertimbangkan adalah setiap kepentingan harus dikaitkan dengan pembentukan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. 6. Waktu atau time. Seringkali terjadi perbedaan pendapat tentang alokasi waktu antara pengembang kurikulum tingkat pusat dengan guru mata pelajaran di sekolah. Hal ini biasanya karena masing-masing menggunakan kriteria yang berbeda, seperti tradisi pengalaman, pertimbangan para pengembang kurikulum, nilai dan manfaat, tingkat kesulitan dalam setiap mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk dari organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran ini memiliki ciri-ciri. Yang A, setiap pelajaran berdiri sendiri. Yang B, setiap pelajaran seakan memiliki ruang dan waktu tertentu. Yang C, peran pendidik sangat aktif. Yang kedua, ada kurikulum dengan mata pelajaran berkolerasi. Sebelumnya, pola kolerasi terdiri dari dua macam. Yang pertama, kolerasi informal. Yang kedua, kolerasi formal. Kurikulum dengan mata pelajaran berkolerasi ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya, yang pertama, merelasikan berbagai mata pelajaran. Yang kedua, ada usaha untuk menghubungkan pelajaran dengan permasalahan kehidupan. Yang ketiga, aktivitas peserta didik sudah dikembangkan. Ketiga, kurikulum bidang studi. Berikut ciri-ciri kurikulum bidang studi. Yang pertama, terdapat perpaduan antara sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Kedua, bertitik tolak dari core subject yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan. Yang keempat, ada kurikulum terintegrasi. Dalam kurikulum terintegrasi, adanya batas-batas antara semua mata pelajaran sudah tidak terlihat, dikarenakan semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk unit. Semuanya sudah terintegrasi atau terpadu sebagai satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri dari kurikulum ini antara lain yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua, berlandaskan sosiologis dan sosial budaya. Yang ketiga, berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik. Yang kelima, ada kurikulum inti. Ciri-ciri dari kurikulum inti ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan esensial karakteristiknya dan berdasarkan ciri-ciri umumnya. Berdasarkan esensial karakteristiknya, kurikulum inti memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ada core pelajaran, meliputi pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua peserta didik. Yang kedua, ada core program. Core program ini berkenaan dengan pendidikan umum untuk memperoleh berbagai hasil. Dan yang ketiga, ada kesatuan dari kegiatan dan pengalaman inti. Selanjutnya ada ciri-ciri umum kurikulum inti. Yang pertama, direncanakan dengan kooperatif. Yang kedua, unit-unit pengalaman belajar yang luas dan komprehensif. Yang ketiga, prosesnya yang demokratis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari dapat kita terima dan fahami dengan baik. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.